Kami adalah anak remaja yang terdiri dari 5 orang. Jamal, Rizky, Aep, Ferry, dan saya sendiri Sigit. Awalnya kami terinspirasi dari film 5 cm dan berbincang-bincang serta berdiskusi bersama-sama. Bagaimana kalau kita ngedaki? Rizky membuka obrolan. Jangan gara-gara film kamu jadi ikut-ikutan pengen muncak, Ki, jawab Syahrul. Waktu berdiskusi, Syahrul awalnya mau ikut, tapi setelah minta izin ke orang tua, dia tidak diizinkan. Dia orangnya patuh banget ke orang tuanya. Jadi nurut aja. Setelah panjang lebar berdiskusi, akhirnya semuanya sepakat jadi ngedaki. Karena gunung yang paling dekat di daerah kami Gunung Ciremai, kami pun memilih gunung ini sebagai pendakian pertama kami semuanya. Bayangkan, kami semua tidak ada yang berpengalaman mendaki satu orang pun, namun berani untuk menapaki tanah tertinggi di Jawa Barat ini. Kami naik lewat jalur Palutungan, karena kami cari info jalur yang lumayan landai buat pemula yaitu Palutungan. Meski ada lagi jalur Apuy, namun dari kita lumayan jauh. Setelah kita check-in dan menyiapkan peralatan-peralatan yang kami siapkan dengan bermodal Google dan penyewaan barang-barang, akhirnya kami berangkat dari rumah ke Palutungan ba'da subuh dan sampai pukul 6. Setelah mengecek kembali semua peralatan dan daftar ulang, kami mengawalinya dengan doa bersama dan lanjut mendaki ke pos pertama. Dari pos pendaftaran ke pos pertama lumayan agak jauh. Ya mungkin karena kami pemula. Namun kami disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Perkebunan-perkebunan serta terbentang alam yang sangat indah. Walau awalnya kami tidak jadi karena ada mitos kalau muncak tidak boleh ganjil, namun kami abaikan dan selalu berpikiran positif. Setelah 1 jam perjalanan, kami pun sampai di pos pertama yaitu pos Cigowong. Di sini kita beristirahat sejenak. Lalu penunggu pos pun menghampiri kami. Tiketnya mana, Nak? Tanya penunggu pos. Kami pun menyerahkan tiket kami. Kalau mau ngambil air itu di sana. Kalau di atas nggak ada mata air. Air cuma ada di pos 1. Oh iya Pak, terima kasih, jawab Rizky. Setelah mengisi bakal air, kami pun lanjut mendaki menuju pos 2. Katanya penunggu pos tadi, dari pos 1 ke pos 2 deket, cuma lumayan tanjakannya, kata si Jamal. Ya udah, ayo semangat, jawab si Ferry. Semangat sih semangat, nih carrier berat bos. Karena saat itu yang bawa carrier saya dan Rizky. Badan gede, tenaga juga harus gede, celetuk si Aep. Sambil bercanda ria, kami melanjutkan perjalanan kami. Namun tiba-tiba, Jamal malah berkata sesuatu yang mitosnya dilarang oleh para pendaki. Kok capek banget ya? Mana jauh lagi? Nyesel aku ikut. Dengan polos dan tidak sengaja, Jamal berbicara seperti itu. Rizky yang lumayan pengetahuannya dan yang pada saat itu leader kami, langsung berbicara. Hei, udah, 5 menitan lagi kita sampai, tenang aja. 5 menit, apa 5 jam Ki? Jawab si Jamal. Aku yang baru inget kalau pantang pendaki mengucapkan kata itu langsung ikut berbicara. Kalau capek, bilang break Mal, jangan dipaksa. Ingat, jangan ngeluh.
Kita dari bawah sudah punya satu tujuan bersama, yaitu menikmati puncak Ciremai bersama-sama. Jangan sampai ada suatu halangan yang kita tidak inginkan, oke? Akhirnya suasana mencair, dan kita tidak terasa sudah sampai di pos 2. Emang lumayan deket, cuma jalannya lumayan menguras tenaga kami. Break, break, break. Jamal teriak. Cuaca yang pada saat itu sangat bagus, sehingga kami memutuskan break lumayan lama buat makan dan menghilangkan pegal di kaki. Roti dong, roti. Ferry mengkode pengen makan roti. Karena yang saat itu carrier logistik ada di saya langsung buka carrier saya. Astagfirullah, ucapku. Kenapa, Git? Rizky bertanya. Rotinya kok gak ada, hilang semua, jawabku. Jangan bercanda, Git, ini di gunung, ucap si Aep. Bercanda gimana? Nih lihat sendiri kalau gak percaya, jawabku. Tadi lu cek gak? Kok bisa gak ada? Ujar si Aep. Kan kita tadi yang cek bareng-bareng. Aku yang sebutin barang, kalian yang masukin ke tas. Malah saya yang harusnya nanya dimasukin gak. Suasana kembali menegang. Namun Rizky kembali mencairkan suasana. Udah, kan masih ada cemilan lain kan? Udah, makan aja seadanya. Udah perut lapar. Perjalanan masih jauh, capek lagi. Aduh. Jamal kembali mengeluh. Emang benar, ada yang mengatakan kalau kita ngedaki, kita bakal tahu sifat atau watak orang-orang yang bareng kita ngedaki sama kita. Mal, istighfar, ujar saya. Karena perjalanan masih jauh, kita melanjutkan perjalanan kita menuju tempat camp, yaitu pos pesanggerahan. Karena takut kemalaman, kami agak cepat jalannya. Tiba-tiba Ferry yang berada di belakang, dia nyuruh berhenti. Break, oi, break. Dengan nada kebingungan, dia meminta kami menghentikan langkah kami. Kalian ngerasain sesuatu nggak? Ujar Ferry. Sesuatu apa, Fer? Tanya Rizky. Dari tadi kita jalan berlima, kok perasaan ada 6 ya? Hah? Yang bener saja. Seketika hawa dingin terasa, dan suasana pun mulai agak mencekam. Jangan berhalusinasi di gunung, Fer, ujar Rizky. Apaan yang halusinasi? Kalau kamu gak percaya, gantian kamu yang di belakang, aku yang di depan. Ferry dengan nada agak marah dan ketakutan. Saya pun agak melerai mereka. Udah gak siang nih. Kita baru ngelewatin 2 pos. Jangan sampai kita kemalaman. Nanti kita tidak bisa ngelihat samudra awan di puncak. Akhirnya saya memutuskan buat jalan di belakang dan Ferry di tengah. Jangan-jangan roti yang hilang dimakan sama penunggu sini, celetuk si Jamal. Mulai lagi kamu, Mal. Jaga dong omongannya, jangan asal-asalan aja, ujar si Aep. Lalu Jamal tertawa lepas seakan-akan dia tidak punya salah apa-apa. Entah kenapa yang dirasakan Ferry sama. Saya pun terasa. Di belakang saya terasa ada orang yang ikut dalam pendakian kami. Namun setelah saya melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Bahkan para pendaki lainnya pun tidak ada. Saya pun berpikir positif thinking terus.
Setelah sampai di pos 3 dan 4, badan kami mulai terasa lelah dan beristirahat lumayan lama di pos 4, yaitu pos Arban. Setelah melepas lelah dan dahaga kami, tiba-tiba ada satu orang cewek turun dari atas dengan pakaian seperti mapala lari tergesa-gesa menghampiri kami. Bang, punya minum nggak? Sambil terengah-engah kecapean. Ada teh banyak. Sambil memberi minum ke cewek tersebut. Teteh kenapa sendirian? Teteh solo hiking? Tanya Rizky. Enggak bang, teman saya di atas ada yang kena hipo. Saya mau panggil ranger buat bantu kami. Ya udah, saya lanjut ke bawah ya bang. Makasih airnya. Abang hati-hati ya, kalau mau ke puncak banyak yang hipo. Lalu dia lanjut berlari ke bawah. Sambil bertatap-tatapan, kami bingung antara lanjut apa balik lagi. Udah tanggung, udah setengah jalan, gas aja yuk, ajak Rizky. Kami pun memutuskan untuk lanjut mendaki. Selanjutnya kita bakal ketemu pos yang lumayan curam. Banyak yang bilang di pos ini jarang ada jalan landainya, tidak seperti pos-pos sebelumnya. Dan ketika kami melihat peta jalur, ternyata kita akan menghadapi pos tanjakan Asoy. Kalau jalur Linggarjati terkenal dengan tanjakan Bapaterenya, kalau Palutungan terkenal dengan tanjakan Asoynya. Kalian ingat cewek tadi nggak? Tanya Aep. Buat apa diinget-inget? Toh bukan pacar gua. Jawab si Jamal. Tadi saya perhatikan pas dia lari ke bawah, dia tiba-tiba hilang begitu aja, nggak kelihatan kemana-mananya. Sambung Aep. Serius, nggak salah lihat kamu Ep? Kalau nggak percaya, ayo kita turun. Cari cewek itu, ada nggak? Udah, ngapain kita debatin cewek yang nggak kita kenal? Mending kita lanjutin perjalanan kita, ujar Rizky. Kami masih di pos tanjakan Asoy. Bagi yang sudah ke Ciremai pakai jalur Palutungan, pasti akan teringat dengan pos ini. Pos yang menguras banyak tenaga sampai-sampai kami mau kehabisan bekal air di carrier kita. Entah perasaan aku saja atau teman-teman saya pun merasakan kalau perjalanan kita kayak yang tidak pernah sampai-sampai. Ketika di tanjakan Asoy, kayak yang lama banget dan muter-muter di situ aja. Entah mungkin gara-gara Jamal tadi bilang capek dan gak nyampe-nyampe, atau karena hal lain, entah saya pun bingung. Namun alhamdulillah ketika di perjalanan kami bertemu dengan pendaki yang mau turun. Naik bang? Tanya pendaki itu. Iya bang. Pos Pesanggerahan masih jauh gak bang? Tanya kami. Deket bang, paling 5 menitan juga sampai. Jawab pendaki itu. Ya makasih bang. Kami yang belum tahu komunikasi sesama pendaki merasa gembira mendengar kata 5 menit lagi. Setelah saya baca di Google, ketika berkomunikasi di gunung jangan pernah bilang jauh apalagi lama, karena itu bisa mengakibatkan perjalanan akan terasa jauh dan lama. Setan tuh orang, ngebohongin kita aja. Ngomongnya 5 menit lagi juga sampai. Udah setengah jam, gak nyampe-nyampe. Ucap si Jamal. Kamu dari tadi gak sabaran banget sih Mal. Sabar, namanya juga ngedaki, butuh kesabaran. Jawab si Rizky. Setelah 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di pos Pesanggerahan pada pukul 1 siang.
yang dimana tempat ini akan kami jadikan buat tempat camp sebelum summit nanti malam. Awalnya kami mau camp di Goa Walet, namun katanya udah dilarang ngecamp di sana. Kami pun berbagi tugas, ada yang mendirikan tenda dan ada juga yang masak mie instan dan air buat ngopi. Setelah semuanya selesai, tak lupa kami sholat zuhur berjamaah. Singkat cerita, pukul 6 sore, hawa dingin sudah masuk ke dalam pori-pori kulit kami. Baru pertama kali saya merasakan dingin seperti ini. Bikin api unggun kek, dingin banget ini. Ya udah Git, cari kayu bakar bareng Jamal. Lalu Aib dan Ferry bikin wedang jahe supaya anget badan. Jawab si Rizky. Setelah dibagi-bagi tugas, kami pun langsung melaksanakan perintah Rizky. Saya cari kayu bakar bareng Jamal. Git, cari kayunya yang udah di bawah ya. Jangan yang masih di dahan kamu ambil, teriak Rizky. Aku kedengeran, namun kayaknya Jamal kurang denger apa yang Rizky bilang. Kamu cari sebelah sana Mal, saya sebelah sini, ucap saya. Akhirnya kami lumayan agak jauhan mencari kayu bakar tersebut. Tiba-tiba, astagfirullah. Mal, belakang kamu ada apa? Tanyaku. Terlihat dari kejauhan, aku melihat sosok bayangan hitam tinggi besar di belakang Jamal yang akan mencengkram Jamal. Apa Git? Kamu bilang apa? Saya gak kedengeran. Sini cepet Mal, pintaku. Lalu dia langsung menghampiriku dengan membawa kayu bakar yang dipikulnya. Ada apa Git? Kamu tadi ngomong apa? Aku yang awalnya pengen cerita namun takut suasana malah tidak kondusif. Akhirnya aku memutuskan untuk cerita nanti saja ketika sudah di rumah. Karena perjanjian sebelum mendaki, kami dilarang cerita kejadian mistis pas di Gunung Ciremai. Enggak Mal, enggak ada apa-apa. Buset, cepet amat kamu Mal ngumpulin ranting pohonnya, tanyaku. Iyalah, itu kan banyak di sana, ranting pohon yang nempel di pohon yang udah tua. Lagi-lagi Jamal melakukan hal yang dilarang ketika pendakian. Emang kamu tadi gak denger Rizky bilang apa? Jangan ngambil ranting pohon yang masih nempel. Cukup yang sudah jatuh ke bawah aja Mal. Alah, bodo amat. Yang penting dapat banyak. Ya udah, yuk ke tenda lagi. Pegel aku bawa nih ranting. Ya udah, yuk. Kamu jalan duluan. Aku hanya ingin memastikan sosok itu tidak mengikuti kami. Walau keadaan takut, aku hanya bisa berdoa dalam hati saja sebisa saya. Akhirnya kami sampai di tenda dan menyiapkan kayu bakar untuk api unggun untuk menghangatkan tubuh kami yang sudah amat kedinginan. Berasa di kutub utara ya, ujar Aep. Kayak yang udah pernah ke kutub utara aja lu Ep, jawab Ferry. Saya yang masih kepikiran sosok bayangan tadi hanya diam dan tidak memberitahu itu semua. Badan aku kok tiba-tiba panas ya, ucap si Jamal. Jangan ngada-ngada kamu Mal, orang kami semua di sini kedinginan, kamu malah kepanasan, kata si Aep. Akhirnya Jamal membuka jaket dan baju yang ia kenakan. Mal, apa-apaan kamu?
Nanti kamu kena hipo bisa ribet kita, kata si Rizky. Panas banget Ki, badan gak kuat saya, jawab si Jamal. Coba istighfar Mal, baca doa yang lu bisa, pinta saya. Akhirnya Jamal mengikuti apa yang saya pinta dan akhirnya ia tidak lagi merasakan kepanasan. Alhamdulillah, gak kerasa lagi panasnya, kata si Jamal. Lalu Rizky menghampiri saya. Jelaskan Git, apa yang terjadi? Pasti ada kesalahan yang telah Jamal lakukan kan? Tanya si Rizky. Sebenarnya Ki, tadi Jamal ngambil ranting pohon yang masih menempel pada pohonnya. Tapi saya tidak cerita dengan sosok yang ada tadi ke Rizky. Walah, pantesan aja. Setelah menghangatkan tubuh dan meminum wedang jahe, kami pun kembali berdiskusi. Gimana? Mau lanjut ke puncak? Apa kita turun aja besok? Kata Rizky. Lanjutlah, tanggung. Ini tinggal beberapa pos lagi, jawab Ferry. Yang lain gimana? Kata Rizky. Akhirnya kami semua setuju untuk lanjut ke puncak Ciremai. Ya udah, kalau mau lanjut, kita istirahat dulu, gantian buat ronda ya. Jam 1 kita akan summit dari sini ke puncak, kata si Rizky. Tiba-tiba aku melihat lagi sosok bayangan tinggi besar itu. Pokoknya serem, matanya merah. Tingginya mungkin sekitar 3 meteran. Aku duluan istirahat boleh? Pintaku. Karena aku gak mau lihat sosok itu lagi, mendingan aku istirahat duluan. Siapa lagi yang mau duluan? Tanya Rizky. Jamal aja Ki, suruh istirahat, pintaku. Ya udah, kalian berdua istirahat duluan. Kami bertiga ronda malam. Entah apa yang terjadi, belum kami masuk ke dalam mimpi kami, tiba-tiba kami dibangunkan. Bangun, bangun, wahai bangun. Aib dengan suara tergesa-gesa. Cepetan keluar. Kami yang masih setengah sadar lalu keluar tenda dan menanyakan apa yang terjadi, sehingga kami dibangunkan. Cewek yang tadi siang kita temuin di jalan, tadi kita ketemu lagi, kata si Rizky. Seriusan? Aku yang keheranan. Serius? Kami bertiga yang melihatnya. Dia kesini lagi, dan lagi-lagi dia minta minum. Namun kami tidak memberinya, karena stok air kita udah habis, kata si Rizky. Terus dia kemana? Dia pergi lagi ke bawah, dan anehnya dia tidak kenal sama kami, kata si Rizky. Dia tidak berpesan lagi seperti tadi siang, tanyaku kembali. Dia hanya berpesan supaya hati-hati aja. Hati dan pikiran aku jadi ketakutan pada saat itu. Apa yang akan terjadi ya? Tanyaku dalam hati. Waktu menunjukkan pukul 23:30 terlihat dalam jam tanganku. Kalian mau istirahat nggak? Tanyaku. Kami tidak ngantuk. Udah, nggak apa-apa. Kami udah biasa begadang, jawab Rizky. Angin yang semakin berhembus kencang semakin menusuk-nusuk ke dalam kulit kami. Tiba-tiba ada seorang pendaki yang menghampiri kami. Dari mana, Kak? Tanya pendaki itu.
Saya orang Cirebon, Kang, jawab Rizky. Deket kalau Cirebon mah. Saya orang asli Kuningan, kata pendaki itu. Mau summit bareng, Kang? Kata Rizky. Oh, kalau saya mah mau turun. Hati-hati ya, di atas tadi banyak yang hipo. Lagi-lagi kami diperingati supaya hati-hati. Ada apakah ini? Sesudah mengobrol lama, pendaki tersebut akhirnya berpamitan dan meninggalkan kami. Jam menunjukkan pukul 1 kurang. Kami semua bergegas merapikan bekas api unggun yang kami buat dan siap-siap untuk summit. Tendanya mau dibongkar nggak? Kata si Jamal. Udah, nggak usah. Kita ke puncak cukup bawa badan aja, sama mungkin logistik sedikit. Jawab si Rizky. Hilang nggak nih nantinya? Soalnya tenda sewaan nih, kata si Aep. Udah, nggak bakal. Kita ke atas cukup bawa tas kecil aja cukup. Jawab si Rizky. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo. Takut aja, di atas puncak nanti ada yang jualan, kata si Ferry. Akhirnya kami semua bersiap-siap untuk summit pagi itu, dan tak lupa kami berdoa demi keselamatan kami. Kami pun berjalan di malam hari dengan cuaca yang sangat dingin menurutku waktu itu, karena pertama kalinya aku merasakan hawa di atas gunung. Belum berjalan lama, aku pun tak kuat berjalan lagi. Entah kenapa perjalanan summit lebih melelahkan dibanding perjalanan tadi siang. Break ya, break dulu, ujarku. Baru juga beberapa meter Git, udah minta break, jawab si Jamal. Aku yang dari tadi menahan emosiku gak tahu kenapa, pada saat itu aku tidak sanggup lagi menahan emosi. Akhirnya aku meluapkan emosi aku dan menjawab dengan kata-kata kasar. Kamu yang dari awal nyampe tempat camp banyak yang minta break, aku gak marah tuh. Saya baru minta break segini aja, kamu udah ngomongnya kayak gitu, ujarku. Udah, break aja dulu break. Aku juga merasa lumayan sesak, nafas gak teratur, ujar Ferry. Akhirnya kami break sebentar. Entah kenapa memang saat itu nafasku berasa berat banget. Jalan pun berasa berat. Kalau kalian mau lanjut ke atas, lanjut aja. Biar saya tunggu di bawah, ujarku. Yang aku pun tak sadar ngomong kayak gitu. Lah, maksudnya Git? Jawab Rizky. Kayaknya aku gak sanggup lagi Ki. Nafas sudah berat banget, sesak dadaku. Ucapku yang ngomong pun sudah terengap-engap. Gimana teman-teman? Mau lanjut apa gimana? Tanya Rizky kepada semuanya. Mereka yang kebingungan menjawab. Akhirnya Rizky yang sangat bijak mengambil keputusan. Gini aja, ini kan udah kepalang tanggung ya. Depan udah mau sampai simpang Apu itu. Kalau kalian mau ke atas dan masih kuat, lanjutkan. Tapi jangan sendiri, minimal berdua. Kalau gak sanggup, ikut Sigit ke bawah lagi, menunggu di tenda. Gimana? Kebingungan sangat terlihat di mata teman-teman saya. Di sini aku bisa melihat siapa yang egois dan siapa yang peduli. Aku lanjut aja Ki, tanggung, puncaknya aja udah kelihatan tuh, kata si Jamal. Ferry dan Aep pun akhirnya memutuskan buat lanjut ke puncak yang tidak jauh lagi sudah terlihat di depan mata.
Jangan hanya melihat dari mata. Di gunung itu mata suka salah. Kelihatannya aja deket. Aslinya itu tuh masih jauh, kata si Rizky. Bodoh amat Ki, kita bertiga lanjut kayaknya, jawab si Jamal. Akhirnya Jamal, Aep, dan Ferry melanjutkan perjalanannya menuju ke puncak dan meninggalkan kami berdua. Gimana Git? Masih kuat buat turun? Tanya Rizky. Aku yang dilema dan merasa bersalah ke Rizky karena gara-gara aku, Rizky sampai tidak ke puncak. Aku sedikit terdiam. Lanjut aja Yuki. Aku insya Allah kuat. Tapi mungkin bakal banyak break. Gak apa-apa kan? Kalau gak kuat, jangan dipaksa Git. Di gunung itu taruhannya nyawa. Rizky sedikit cemas. Aku serius kok. Kuat deh beneran. Yuk jalan, susul teman-teman. Sambil tersenyum supaya Rizky yakin saya kuat. Benar saja, baru beberapa langkah, saya minta break. Lanjut lagi, break lagi. Sudah gak kehitung saya break berapa kali. Namun akhirnya kami bertemu dengan Aep dan Ferry yang sedang beristirahat karena kelelahan. Mungkin yang pernah muncak ke Ciremai lewat Apui atau Palutungan merasakan pas sedikit lagi mau ke puncak, melewati tanah pasir agak kecadas-cadasan yang licin bahkan kita hampir merayap. Jamal mana? Tanya Rizky. Jamal yang dari awal sangat semangat, rupanya dia meninggalkan rombongan dan melanjutkan summit sendiri. Mungkin dia udah di puncak kali, gak tahu di bawah setan kali. Lagian lari-larian, kita mah kecapean, dia malah lari-larian, kan aneh. Jawab Aep. Ep, istighfar, ini di gunung, jangan ngomong sembarangan, ujar Rizky. Lagian disuruh break dulu malah melengos aja, gak menghiraukan kami berdua, kayak kerasukan setan aja jalannya. Nada Aep sedikit kesal. Rizky yang punya tanggung jawab besar atas pemberangkatan ini akhirnya memutuskan buat menyusul Jamal. Kalian tunggu di sini aja ya, saya akan menyusul Jamal, kata si Rizky. Kita berangkat sama-sama Ki, jangan gegabah. Kita udah kehilangan Jamal, masa kita harus kehilangan lu lagi? Kita berangkat sama-sama yuk, jawab si Ferry. Saya yang tadinya sudah gak kuat lagi jalan, akhirnya menjadi semangat lagi mendengar ucapan Ferry. Ya udah yuk, tunggu apa lagi? Ujarku. Akhirnya kami semua berangkat kembali menuju puncak. Puncak yang sudah kelihatan jelas sedengkal dari mata kami membuat kami terpesona dan sedikit menghilangkan rasa lelah kami. Masya Allah, sungguh indah ciptaanmu Tuhan, ujarku. Melihat ke bawah langit yang sudah agak sedikit kebiru-biruan, menunjukkan matahari sebentar lagi akan menampakkan sinarnya. Jam menunjukkan pukul 4.00 dan kami belum sampai juga ke puncak, karena mungkin kami kebanyakan break karena lelah dan kondisi dingin serta jalan yang lumayan terjal. Semoga kamu gak terjadi apa-apa, Mal. Rizky sangat khawatir terhadap Jamal. Kami pun yang awalnya sangat sebel, namun tak rela kalau kami harus berpisah begini dengan Jamal. Break aja dulu ya, aku udah gak kuat, ujarku. Akhirnya kami break agak lama, karena mungkin sebentar lagi puncak sudah dapat kami pijak. Di puncak sudah kelihatan banyak orang, menandakan di atas sudah banyak pendaki yang sampai.
lihat tuh puncak. Paling 15 menitan lagi kita sampai dan bisa cari Jamal, ujar Rizky. Alhamdulillah ya, perjalanan kita tidak sia-sia. Akhirnya kita bisa berpijak di gunung tertinggi di Jawa Barat ini. Aib tersenyum kegirangan. Ya udah yuk, lanjut lagi. Keburu siang nanti. Nanti kita nggak kebagian samudra awan dan matahari terbit lagi. Itu kan yang didambakan para pendaki. Gimana Git? Udah bisa jalan lagi? Kata si Rizky. Yuk, udah lumayan mendingan Ki. Walau aku gak kuat, aku paksakan waktu itu. Sangat beban sekali aku saat itu. Namun tiba-tiba di bawah ada yang memanggil kami. Ki, Ep, Fer, Kit, kenapa meninggalkan saya? Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.